Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa soal materi peluang ya, atau bab peluang matematika kelas 8 semester genap. Oke, langsung aja untuk soal yang pertama. Soal yang pertama, banyak anggota ruang sampel pada pelemparan sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilakukan secara bersamaan adalah jadi untuk uang logam ya berarti ruang sampelnya ada 2, sedangkan dadu ada 6, berarti tinggal dikalikan aja 2 dikali 6, hasilnya 12. Jadi banyak ruang sampel untuk uang logam dan dadu ada 12. Kalau misalnya pelemparan 3 keping uang logam. Nah, uang logam itu kan ruang sampelnya 2. Kalau 3 berarti tinggal 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Seperti itu untuk mencari ruang sampel. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada percobaan pelemparan 3 buah mata uang logam yang sejenis sebanyak 1 kali, banyak ruang sampel dan peluang untuk 1 angka dan 2 gambar. Oke, 3 buah mata uang logam. Jadi ada yang pertama dulu, berarti kalau uang logam berarti ada angka sama gambar. Kemudian yang kedua, uang logam kedua di sini berarti angka gambar gambar. Logam ketiga bisa angka gambar seperti ini ya. Jadi pakai diagram pohon. Nah, berarti untuk yang pertama A angka 3 kali, kemudian G A G A G G A G G. Nah, setelah kalian membuat diagram pohon ini, nah sekarang yang diminta di soalnya adalah 1 angka dan 2 gambar. Cari mana 1 angka 2 gambar. Nah ini 1 angka 2 gambar. Kemudian apa ada lagi? Oh ada lagi ini GAG, berarti kan gambarnya ada 2, angkanya 1. Kemudian ada lagi berarti ada 3. Nah, karena yang ditanyakan ruang sampel untuk 1 angka dan 2 gambar berarti ada 3. Tapi kalau yang ditanya ruang sampel dari pelemparan 3 buah mata uang berarti ada 8. Ya, ruang sampelnya ada 8. Kalau misalnya yang ditanya ruang sampel untuk 3 buah mata uang logam. Tapi di sini yang ditanyakan adalah untuk 1 angka dan 2 gambar. Berarti 3. Kemudian yang ditanyakan lagi adalah peluang. Nah, berarti karena NA-nya ada 3, kemudian NS-nya keseluruhan ruang sampelnya 8, berarti peluangnya 3 dibagi 8. Seperti itu ya untuk peluang dari pelemparan 3 buah mata uang logam. Oke, selanjutnya soal selanjutnya dalam satu set kartu bridge ini mungkin kalian taunya remi ya, kartu remi. Nah, itu kartu bridge. Peluang terambilnya kartu as berwarna hitam adalah jadi kalian ingat-ingat untuk kartu bridge itu kan jumlahnya 52 ya. Berarti NS-nya 52. Kemudian yang ditanyakan kartu as berwarna hitam. Nah, kalau kartu bridge itu kan ada wajik ya, terus hati, keriting sama waru. Nah, keriting sama waru itu yang berwarna hitam. Berarti untuk kartu asnya itu ada 2. As keriting sama as waru atau yang bentuknya pohon. Nah, berarti NA-nya 2. Ya, NA-nya 2. Kemudian yang ditanyakan peluang berarti 2 dibagi 52. 2 per 52 atau bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 21, 52 dibagi 2, 26. Jadi peluangnya 1 per 26. Itu untuk mencari peluang.
Jadi kalian harus tahu dulu Na-nya berapa, Ns-nya berapa. Oke, selanjutnya frekuensi harapan. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 300 kali adalah, oke, untuk mata dadu ganjil. Nah, kalau dadu itu kan ada 1 sampai 6 ya. Nah, berarti yang ganjil 1, 3, 5. Nah, untuk yang ganjil kan 1, 3, 5 berarti Na-nya 3, Ns-nya 6. 6 dari mana? Kan dadu ada 6, mata dadunya ada 6 ya. Berarti peluangnya 3 dibagi 6 sama dengan 1/2. Nah, frekuensi harapan itu adalah peluang dikalikan banyaknya pelemparan. Jadi cari peluangnya dulu baru dikalikan banyaknya pelemparan. Peluangnya tadi 1/2, pelemparannya 300 kali. Berarti 1/2 dikali 300 sama dengan 150. Jadi frekuensi harapannya 150. Oke, next. Pada percobaan pengetosan 2 logam sebanyak 100 kali, muncul kedua angka sebanyak 45 kali. Berapakah peluang empirik muncul mata uang logam selain keduanya angka? Nah, peluang empirik ini bisa juga dikatakan frekuensi relatif ya. Berbeda sama soal yang tadi. Kalau soal yang tadi frekuensi harapan. Nah, kalau ini frekuensi relatif atau peluang empirik. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah muncul mata uang logam selain keduanya angka. Nah, sedangkan yang diketahui di sini keduanya angka itu sebanyak 45. Berarti kalau selain keduanya angka, 100 dikurangi 45 hasilnya 55. Berarti peluangnya Na-nya itu 55, Ns-nya 100 ya. Berarti 55 dibagi 100 atau bisa juga disederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 5. Dibagi 5 berarti 11/20. Itu, ya. Jadi, kalau bisa disederhanakan. Kalau nggak bisa, ya berarti tetap seperti itu. Nah, karena ini bisa disederhanakan, berarti kalian harus menyederhanakan. Oke, terus bedanya apa? Kalau yang ini, ya kalau soal yang ini tadi kan peluang empirik ini bisa juga dikatakan sebagai frekuensi relatif sama soal yang tadi. Soal yang, nah ini frekuensi harapan. Nah, kalau frekuensi harapan itu, kalian belum tahu munculnya itu berapa kali atau peluangnya berapa kali. Ya, tapi kalau misalnya frekuensi relatif tadi, jadi misalnya frekuensi relatif itu yang soal tadi ini, ya. Nah, ini kalian melemparkannya sebanyak atau pengetosannya 100 kali. Terus kalian sudah tahu muncul keduanya angka itu 45 kali. Jadi sudah tahu ini. Jumlah yang ditanyakan itu sudah tahu, sedangkan soal frekuensi harapan kalian belum tahu. Belum tahu, misalnya kalau di sini muncul keduanya angka sebanyak berapa kali. Nah, itu kalian nggak tahu. Nah, kalau misalnya nggak tahu itu, berarti bisa dicarinya bisa menggunakan rumus ini, frekuensi harapan. Jadi dikalikan jumlah pelemparannya. Tapi kalau misalnya sudah diketahui, nah sudah diketahui dari pelemparan 100 kali ini ternyata munculnya itu sebanyak ini. Nah, kalau misalnya sudah diketahui tinggal langsung dibuat peluangnya aja. Gitu. Jadi nggak perlu dikalikan 100 lagi, nggak perlu. Karena sudah diketahui. Gitu. Jadi contoh lain misalnya gini. Kalian melemparkan 2 buah uang logam. Dari pelemparan 2 buah uang logam itu, ya, dari pelemparan 2 buah uang logam itu muncul angka gambar berapa kali. Nah, untuk muncul angka gambar berapa kali itu kan kalian harus menggunakan pohon dulu, ya. Menggunakan pohon dulu.
diagram pohon. Jadi misalnya kalau pelemparan 2 logam tadi berarti misalnya angka gambar. Nah, angka gambar. Angka gambar. Nah, jadi kalian harus membuat ini dulu supaya kalian tahu nanti NA-nya itu berapa. Jadi ini untuk frekuensi harapan. Tapi kalau misalnya untuk frekuensi relatif, nah kalian sudah tahu. Jadi ketika kalian melemparkan 2 buah uang logam, ternyata yang muncul angka gambar sebanyak 3 kali. Nah, tinggal kalian cari peluangnya. Tapi kalau frekuensi harapan, kalian belum tahu muncul angka gambarnya berapa kali. Makanya kalian harus membuat ini dulu, diagram pohon dulu supaya tahu muncul angka gambarnya berapa kali. Jadi bedanya di situ. Kalau frekuensi harapan kalian belum tahu munculnya angka gambar ini berapa kali, tapi kalau frekuensi relatif sudah tahu muncul angka gambarnya itu berapa kali. Jadi di soalnya sudah diketahui. Jadi itu bedanya, ya. Bedanya. Kenapa? Di sini harus dikalikan lagi 300, sedangkan soal yang ini, nah ini nggak perlu dikalikan 100 lagi. Langsung dicari peluangnya aja. Jadi bedanya di situ ya. Jadi diingat-ingat, diperhatikan benar soalnya. Jadi kalian harus memahami betul soalnya. Maksud dari soalnya itu seperti apa, baru kalian bisa mengerjakan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.